Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita baru saja mengalami pergantian tahun dari tahun 2022. Sekarang ini kita berada di tahun 2023. Pergantian tahun ini merupakan sunnatullah. Baik tahun Masehi, yakni tahun yang mendasarkan diri pada peredaran matahari, maupun tahun Hijriyah yang mendasarkan diri pada peredaran bulan, semuanya mendapatkan pijakan teologis, pijakan astronomis, pijakan historis di dalam Al-Quran. Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 25 menginformasikan kepada kita bahwa para pemuda Ashabul Kahfi berada di dalam gua itu selama 300 tahun dan lebih, atau ditambah 9 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'ah. Perhitungan para Ashabul Kahfi di gua selama 300 tahun itu didasarkan pada tahun Masehi, sementara tambahan 9 tahun itu didasarkan pada perhitungan Hijriyah atau tahun yang berdasar pada peredaran bulan atau Qamariyah. Kenapa kok yang namanya tahun yang berdasar pada
peredaran Qamariyah lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang berdasar pada peredaran matahari, ya karena memang ada selisih ya. Setiap tahunnya itu antara 10 sampai dengan 11 hari. Sehingga sekali lagi kalau tadi ya, dalam jangka waktu 300 tahun, tahun Qamariyahnya ditambah dengan 9 tahun tadi. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah. Karena itu maka tidak ada masalah sama sekali ketika kita di samping menggunakan tahun Hijriyah juga menggunakan tahun Masehi atau sebaliknya. Menggunakan tahun Masehi juga menggunakan tahun Hijriyah. Dan pada umumnya kita ketika kita melalui pergantian tahun semacam ini, kita melakukan introspeksi, melakukan muhasabah, melakukan audit terhadap diri kita sendiri. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah, evaluasi terhadap diri kita sendiri, baik itu dilakukan pada kurun harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, itu sangat penting untuk dilakukan. Karena apa? Karena evaluasi itu merupakan dasar dari upaya kita untuk memastikan bahwa hari depan kita itu lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Dasar untuk memastikan bahwa tahun depan atau tahun sekarang ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam satu makalah yang sering dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, dinyatakan barang siapa yang lebih baik hari sekarangnya dibandingkan dengan hari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa yang hari sekarangnya lebih atau sama dengan hari yang kemarin, itu dia sudah tertipu. Dan barang siapa yang hari sekarangnya itu lebih buruk dari yang kemarin, orang itu terlaknat. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dengan demikian, ini menuntut memang supaya hari kita ke depan itu lebih baik dibandingkan dengan hari ini sebelumnya. Al-Quran di dalam surat Al-Hasyr, sebagaimana yang tadi saya baca di awal khutbah tadi juga, menekankan pentingnya evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan pada hari-hari sebelumnya atau masa-masa sebelumnya. Dalam ayat yang saya baca di awal khutbah tadi itu, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Pak Quraish Shihab mengutip pendapat Imam Tabatabai, menyatakan bahwa ayat ini menekankan pentingnya evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok, untuk masa depan kita, baik itu masa depan kita di dunia dan lebih-lebih untuk masa depan di akhirat.
Dan ayat ini sekali lagi, setelah diperintahkan bertakwa di awal ayat, di akhir ayat diperintahkan bertakwa lagi, itu juga dipandang sebagai mencerminkan pentingnya perencanaan. Artinya apa? Atas dasar evaluasi yang dilakukan terhadap apa yang sudah kita lakukan di masa sebelumnya itu, maka kita kemudian bisa melakukan langkah perencanaan ke depan. Kalau memang kurang baik ya diperbaiki, kalau sudah baik ya lebih diperbaiki lagi. Ini sekali lagi menunjukkan pentingnya evaluasi dan bahkan sekaligus dengan perencanaan sekaligus. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, untuk bisa melakukan evaluasi dengan baik terhadap apa yang sudah kita lakukan, itu memang mestinya didasarkan pada perencanaan. Sebab memang kita sulit ya, untuk bisa melakukan evaluasi apakah sesuatu yang kita lakukan itu berhasil atau tidak, baik atau tidak. Itu sulit kalau tidak ada standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, standar yang ditetapkan sebelumnya ya perencanaan itu. Makanya misalnya kalau saya sebagai seorang dosen misalnya ya, itu setiap semester harus membuat rencana beban kerja sebagai seorang dosen. Itu tergambar rencana dalam satu semester itu ngapain. Nah, nanti baru bisa dievaluasi di akhir semester itu apakah kinerja saya sebagai seorang dosen itu dipandang sebagai cukup baik atau sangat baik, bisa dilihat. Bahkan sampai dengan misalnya untuk melakukan pembelajaran saja itu juga harus ada rencananya. Setiap dosen diminta untuk membuat RPS misalnya, rencana pembelajaran semester. Jadi untuk mengajar satu semester itu yang diberikan apa, berapa kali pertemuan, metodenya apa, sumbernya apa saja, caranya bagaimana, itu harus tercantum semuanya. Untuk mengukur apakah kemudian di akhir itu yang dilakukan berhasil atau tidak. Nah, kalau tidak ada rencana, sulit untuk bisa mengukur keberhasilan suatu kegiatan, suatu program itu sulit kalau tidak ada rencana yang jelas. Nah, sayangnya pada umumnya kita ini dalam kehidupan kita seringkali hidup itu mengalir begitu saja. Wong tanpa rencana yo mlaku. Jadi mengalir saja. Tanpa ada rencana-rencana tertentu, target-target tertentu dalam kehidupan kita. Nah, kalau seperti itu, akhirnya ya susah kita. Melakukan evaluasi itu susah. Yang dievaluasi apanya? Wong tidak ada rencananya. Oleh karena itu sekali lagi perencanaan ini sangat penting. Oleh karena itu ya, di dalam rangka memasuki tahun baru ini saya kira perlu kita renungkan terkait dengan pentingnya perencanaan ini. Kita perlu untuk membuat rencana kita secara tahunan misalnya dengan target-target tertentu untuk bidang-bidang tertentu, tentu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Karena kondisi kita ini berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Seorang guru pasti beda dengan seorang pedagang misalnya, dan seterusnya. Orang yang masih muda pasti akan berbeda dengan orang yang sudah sudah sepuh, sudah pensiun. Ya. Bidang-bidang kegiatannya pasti beda. Tekanan orientasi aktivitasnya pasti beda.
tidak masalah, ya, tapi direncanakan. Sebab dengan direncanakan itu sekali lagi akan ketahuan persis apakah memang apa yang sudah kita lalui setiap waktunya itu sudah berhasil atau belum, sudah baik atau belum. Dan dengan begitu lalu kemudian itu yang menjadi dasar perencanaan berikutnya. Jadi antara evaluasi dengan perencanaan itu terus bergerak setiap saat. Untuk bisa melakukan evaluasi dengan baik dibutuhkan perencanaan yang baik. Dan dari evaluasi yang baik itulah kemudian bisa disusun juga perencanaan untuk berikutnya yang baik. Perencanaan yang baik itu akan bisa dijadikan sebagai dasar untuk evaluasi berikutnya yang baik dan seterusnya. Sehingga sekali lagi perencanaan dan evaluasi ini Masya Allah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan itu harus kita perhatikan betul ya, karena terkait dengan persoalan waktu ini ya. Tahun ini kan terkait dengan persoalan waktu. Tidak hanya tahun sebenarnya, kalau perlu malah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita melakukan itu perencanaan, melakukan evaluasi agar supaya apa? Agar supaya kehidupan kita itu dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu tadi itu, dan juga sebagaimana dituntut oleh surat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Nah tentu saja sekali lagi memang antara orang per orang berbeda-beda. Saya sering mengatakan kalau orang yang sudah tua ya pastilah orientasi aktivitas kehidupannya ya lebih fokus pada aktivitas keagamaan. Sebab ya aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas intelektual, aktivitas fisik, ya mungkin memang sudah berkurang, malah justru tidak mungkin akan bisa lebih baik dibandingkan dengan anak muda. Kalau anak muda memang bisa lebih baik dari waktu ke waktu, ya karena masa-masa pertumbuhan. Orang tua tidak mungkin, pasti akan menurun. Orang itu kalau sudah tua itu memang dikembalikan kondisinya sebagaimana asal semula. Wa man nu'ammirhu naksu fil khalaq. Orang yang sudah tua yang dipanjangkan umurnya itu akan dikembalikan seperti anak bayi lagi. Oleh karena itu ya sekali lagi orientasi aktivitasnya yang direncanakan, yang dievaluasi tentu saja ya hal-hal yang lebih bersifat keagamaan dan itu tetap harus lebih baik. Nah dengan begitu kita berharap mudah-mudahan dengan adanya perencanaan yang baik, evaluasi yang baik dalam kehidupan kita ini, kehidupan kita itu dari waktu ke waktu menjadi lebih baik dan ujung-ujungnya nanti sampai kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallah iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruhu al-ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر